Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya tidak ada perkara yang penting dan pokok di dalam kita memaknai pertemuan kita pada kesempatan hari ini ketika menyambut panggilan suci yang berkumandang semenjak tanggal pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali adalah syukurnya kita kepada Allah. Allah sempurna di dalam dzatnya, Allah sempurna di dalam sifatnya, dan Allah sempurna di dalam setiap ketetapan takdirnya dan syariatnya. Siapapun yang dia bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan ia pada kehidupan dunia dan di akhiratnya. Karena sesungguhnya sebab air mata yang jatuh dan penyesalan yang kita miliki dan kekecewaan ketika hati kita banyak menggantungkan harapan kepada makhluk dan meninggalkan harapan kita kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena semua kenikmatan dan ketaatan yang kita dapatkan bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan pula karena kekuatan kita dalam takwa, tetapi kita pada kesempatan hari ini ketika menyambut panggilan suci yang berkumandang semata-mata karena hebatnya Allah ketika menolong hamba yang Allah pilih di dalam keimanan dan di dalam ketakwaan. Kepadanya kita bersyukur, karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Karena sesungguhnya siapapun di antara kita, kaya ataupun miskin, guru ataupun tidak guru, ustadz ataupun tidak ustadz, kalau dia tidak bahagia pada hidupnya, maka pasti akar permasalahannya adalah kurangnya dia bersyukur kepada Allah atas segala ketetapan takdir dan syariat yang Allah berikan pada kehidupan ini. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia junjungan bagi hamba yang beriman, manusia surga yang dihidupkan oleh Allah selama 63 tahun. Dihidupkannya Rasulullah bersama dengan kita selaku manusia dan selaku Nabi dan Rasul. Bukan hanya kisah yang nanti kita sampaikan untuk anak kita menjelang tidurnya, tetapi sesungguhnya keberadaan Nabi menjadikan iman kita kepada Allah sempurna dengan kita beriman kepada Rasulullah. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya fasih kita bersalawat kepadanya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi adalah bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan Rasulullah SAW. Hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Kita hutang sama ibu kita atas air susu yang ia berikan kepada kita dan darah nifas yang dia lihat dan dia dapatkan ketika mengeluarkan kita dari rahim. Hutang kita kepada ayah atas keringat yang dia berikan ketika kita diberikan sandang dan papan. Tapi hutang kita kepada Nabi diselamatkan kita dari pinggir neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa ketika kita menjadi umatnya Nabi bukan hanya fasih untuk bersolawat, tapi adalah bagaimana menselaraskan kehidupan kita dengan Rasulullah semampu dan sekuat kita. Karena itulah hakikat kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya dalam rotasi 1 tahun yang Allah berikan waktunya kepada kita, ada 3 waktu yang sangat Allah cintai dan sangat Allah ridhoi, melebihi waktu-waktu yang lainnya yang tidak mampu untuk menandingi keutamaan 3 waktu ini. Para ulama terdahulu lalu mengatakan 3 waktu yang sangat Allah cintai dalam rotasi 1 tahun yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Yang paling Allah cintai dan paling Allah ridhai adalah yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah.
dan yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad SAW karena diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim dan Ismail karena sesungguhnya syariat kurban dan syariat haji itu identik dengan kehidupan Ibrahim dan Ismail. Sebagaimana bulan Muharram identik dengan Nabi Musa karena sesungguhnya Nabi Musa dimenangkan Allah di atas Fir'aun pada tanggal 10 setelah dia melewati lautan yang dirubah menjadi daratan dengan izin Allah. Ketika kita mengetahui bahwasanya ini merupakan salah satu bulan yang Allah cintai, maka kita mengerti bahwasanya Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya tidak pernah mencintai sebagaimana Allah mencintai bulan Dzulhijjah dan kemudian bulan Ramadan. Karena sesungguhnya orang yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, saking Allah cintanya dan saking Allah ridhonya, Allah lipat gandakan setiap keutamaan ibadah yang kita lakukan pada 10 hari yang pertama. Sampai-sampai orang yang berjihad sekalipun ketika meneteskan darahnya, maka amal mereka mampu kita tandingi dan mampu untuk kita kejar ketika kita beramal soleh di bulan Dzulhijjah. Karena ini merupakan golden time-nya seorang mukmin ketika ingin mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah. Karena keutamaan bagi kita di dalam beramal bukan hanya terfokus pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, tetapi juga ada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika kita mengetahui bahwasanya bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar sebagaimana bulan Ramadan, maka sesungguhnya selayaknya Ramadan ketika dia menjadi madrasah bagi orang yang beriman, maka bulan Dzulhijjah pun sebenarnya adalah madrasah bagi orang yang beriman. Sosok utama dari madrasah besar di bulan Dzulhijjah itu sosok utama dan merupakan tokoh yang paling penting dalam bulan Dzulhijjah itu tentunya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan tentunya kita ketika telah mengetahui bahwasanya bulan Dzulhijjah itu adalah madrasah, marilah kita menjadi penuntut ilmu dan penuntut kebenaran untuk mengetahui setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan dan diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. Karena teladan bagi orang yang beriman itu bukan hanya Rasul, tetapi teladan bagi orang yang beriman itu ada dua. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad, yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim yang Allah tegaskan di dalam surat Mumtahanah. Yang keempat ketika Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah, sesungguhnya bagi kalian itu uswah yang baik yaitu pada dirinya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Disitulah kita mendapati bahwasanya Nabi Ibrahim yang menjadi tokoh sentral di bulan Dzulhijjah. Madrasah bulan Dzulhijjah ini menampilkan sosok utama yaitu adalah Nabi Ibrahim. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim juga kemudian mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Bahkan saking kuatnya keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, ulama Ahlussunnah mengatakan salah satu nabi dan salah satu rasul yang paling dekat derajatnya dengan nabi nanti yaitu adalah di surga adalah Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya keutamaan yang dimiliki Nabi Ibrahim hampir sama dengan keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pada kesempatan hari ini berkumpulnya kita, salah satunya adalah karena kita mengikuti jejak dan nampak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim, dan kita harusnya mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim supaya madrasah bulan Dzulhijjah ini tidak berlalu tanpa kita mendapatkan ibrah dan pelajaran yang harusnya dipetik bagi orang yang beriman. Apa pelajaran yang kita petik dari sebuah madrasah bulan Dzulhijjah yang ditampilkan sosok utama itu adalah Nabi Ibrahim? Maka setidaknya kalau kita perhatikan di dalam tafsir dan kita perhatikan dalam kitab-kitab sirah, salah satunya adalah kitab sirahnya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kita akan temukan bahwasanya di antara pelajaran-pelajaran besar yang Allah berikan kepada kita melalui kisah nyata Nabi Ibrahim, setidaknya ada 3 perkara yang menjadi renungan bagi kita. Dan kita selaku umatnya Nabi Ibrahim dan selaku umatnya Rasulullah SAW harusnya kita mampu untuk memetik pelajaran dan hikmah itu untuk kemudian menjadi cermin dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya beliaulah tauladan bagi orang yang beriman. Apa kisah yang pertama dan pelajaran yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah bagaimana kita mendapati bahwasanya Nabi Ibrahim mendapatkan ujian ketika beliau itu digelar dengan Khalilur Rahman. Maka kita paham bahwasanya Allah itu cintanya berbanding lurus dengan ujian yang Allah berikan. Maka sesungguhnya ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya kita akan dapati ketika kita membaca bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim.
Karena ada 3 tempat yang paling berkesan bagi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama di Babilonia, di pinggir sungai Tigris yang ada di Baghdad. Yang kedua ada di Palestina, dan kemudian yang ketiga adalah di Makkah. Dan sesungguhnya pelajaran pertama yang harusnya kita petik dan kita cicipi buah manis pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim, yaitu adalah ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia. Tahukah kita bahwasanya Nabi Ibrahim ketika berdakwah di Babilonia, sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita pelajari bahwasanya dia berhadapan dengan Namrud, salah satu penguasa yang sebenarnya diberikan oleh Allah kerajaan yang begitu makmur dan begitu subur. Tapi justru Namrud kemudian menepuk dadanya dan mentahbis dirinya sebagai seorang Tuhan, dan telah menetapkan penghambaan Tuhan itu kepada benda-benda di langit yang dibuat patung dan dijadikan Tuhan sesembahan. Dan ketika Nabi Ibrahim mulai berdakwah pertama kali, maka dakwahnya Nabi Ibrahim itu seakan-akan membentur tembok, karena tidak ada satupun orang yang beriman kepada Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah di Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim berada di Irak, ketika Nabi Ibrahim berada di Babilonia, maka Imam Ibnu Katsir menerangkan tidak ada satupun orang yang mengikuti Nabi Ibrahim kecuali adalah istrinya Sarah. Dan ketika akhirnya Nabi Ibrahim terus menyadarkan umat bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka buat dari patung, dari benda-benda di langit yang diagungkan sama masyarakat Babilonia saat itu, maka sesungguhnya tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mandarat. Ketika kekuatan kata dan narasi yang disampaikan Nabi Ibrahim itu tidak didengarkan oleh telinga-telinga masyarakat Babilonia, maka cara yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan petunjuk wahyu, diambil kampak, dihancurkan semua patung itu sampai kemudian disisakan yang paling besar untuk membuka pencerahan masyarakat pada saat itu bahwasanya Tuhan yang mereka sembah tidak memberikan manfaat apapun. Tapi ternyata ketika Nabi Ibrahim dakwah di Babilonia dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka ditangkaplah Nabi Ibrahim. Dan tahukah kita bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjadi public enemy nomor 1 pada waktu Babilonia ketika dipimpin oleh Namrud. Maka kemudian Namrud ketika menangkap Ibrahim atas perbuatan yang dilakukan oleh Ibrahim, maka kemudian mengeksekusi Ibrahim dengan sebuah vonis, dibakar oleh kemudian Namrud. Dan ketika kemudian Namrud memutuskan Ibrahim itu harus dibakar, ada salah satu strategi yang dilakukan oleh Namrud untuk menarik hati masyarakat. Karena Namrud mengetahui bagaimana masyarakat itu membenci Ibrahim, dan dia ingin supaya mengumpulkan secara kolektif kebencian itu ditujukan kepada Ibrahim. Makanya tahukah kita, Imam Ibnu Katsir berkata, kayu yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim bukan kayu yang dikumpulkan oleh Namrud, tetapi kayu yang dipakai untuk membakar Ibrahim adalah kayu-kayu yang dikumpulkan dari masyarakat-masyarakat yang menyumbang, karena saking mereka ingin untuk membakar Nabi Ibrahim sebagaimana Namrud ingin membakar Ibrahim. Bahkan Imam Ibnu Katsir menerangkan ada seorang wanita tua di pinggir hutan dalam kondisi buta, ketika mengetahui bahwasanya Ibrahim itu akan dibakar, maka wanita tua itu memperlihatkan wajah yang begitu sedih sampai keluarganya berkata, "Wahai nenek, apa yang membuatmu bersedih ketika mendengar eksekusi yang akan diberikan kepada Ibrahim ketika akan dibakar?" Maka kemudian ternyata nenek tua buta di pinggir hutan jauh dari alun-alun tempat kerajaannya Namrud di Babilonia. Maka kemudian nenek tua itu kemudian berkata kepada keluarganya, "Bukan butaku yang aku sedihkan dan bukan Ibrahim yang aku sedihkan ketika dibakar, tetapi yang aku sedihkan adalah karena kondisi butaku inilah yang menjadikan aku tidak bisa untuk mengumpulkan kayu untuk aku sumbangkan kepada Namrud supaya kayu itu membakar Nabi Ibrahim." Dan makanya kemudian kita dapatkan kayu yang disusun, kalau kita perhatikan di dalam kitab sirah, kayu yang disusun itu begitu tinggi, saking tingginya Nabi Ibrahim itu dinaikkan dengan manjanik. Manjanik itu adalah ketapel besar, ditarik lalu kemudian ditaruh di bagian atas. Dan tahukah kita kenapa kemudian dibakarnya dari bawah? Supaya kemudian asapnya membumbung tinggi, karena Namrud ingin mendengar permintaan maaf dari Ibrahim. Ketika kemudian dia menyangka Ibrahim akan ketakutan ketika melihat asap itu, dan ketika semua orang yang berkumpul pada tempat yang membakar Nabi Ibrahim semuanya bersorak-sorak untuk kemudian bersenang-senang dan bersukacita, dianggapnya hari itu adalah hari lebaran bagi mereka ketika mereka mendapati public enemy bagi mereka itu kemudian dibakar oleh Namrud. Maka kemudian asapnya membumbung tinggi sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, kalaulah burung lewat di atas asap itu, maka burung itu akan menjadi matang dan gosong karena kuatnya asap ketika membakar Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan ujian pertama yang Allah berikan kepada Ibrahim di Babilonia. Khalilur Rahman ini mendapati seluruh manusia tidak ada yang membantunya.
Tidak ada satupun orang yang beriman dan bertakwa kepada Ibrahim ketika di Babilonia. Tidak ada satupun air mata yang menetes ketika kemudian Nabi Ibrahim itu kemudian dibakar. Yang menetes air mata, menggigit dalam kesedihan itu adalah hanya Sarah, istrinya Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim menjelaskan tentang itu. Sampai Nabi Ibrahim berkata ketika di atas panggung, di atas tumpukan kayak gitu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah, hanya Allah yang mencukupkan kami? Karena Nabi Ibrahim tahu tidak ada satupun masyarakat Babilonia yang kemudian akan bersedih dengan kematiannya. Maka tidak ada ucapan yang kemudian disampaikan oleh Ibrahim kecuali berangkat dari hati yang bersih, jiwa yang betul-betul suci, dan kemudian zikir dan ucapan ini diabadikan oleh Allah melewati lorong sejarah ribuan tahun sampai kepada kita, sampai ucapan itu memberikan kekuatan bagi orang yang beriman hari ini, yaitu adalah ketika ucapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim dibenci, Pak, tapi bukan karena akhlak, tetapi dibencinya karena kebenaran. Makanya siapapun di antara kita yang dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tetapi kalau di antara kita ada yang dibenci karena kebenaran, karena dibenci karena akhlak, itu adalah musibah. Para nabi dan para rasul itu dibenci, tetapi bukan karena akhlak, tetapi karena kebenaran yang mereka sampaikan. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling lembut. Makanya hari ini kalau kita bertanya, anak-anak kita yang meninggal dunia ketika sebelum balik sama siapa? Sama Ibrahim. Ketika kemudian nanti menunggu sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Saking lembutnya Nabi Ibrahim. Tapi itu pun tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu dijadikan musuh, walaupun kelembutan itu sangat terlihat dan terpancar dari kehidupan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu dibenci karena kebenaran. Disinilah kita akhirnya paham, kalau di antara kita sedang menggenggam kebenaran, jangan sampai punya akhlak yang buruk. Saya kalau dibenci karena akhlak, musibah. Bapak kalau dibenci karena akhlak, musibah. Tapi kalau kita dibenci karena kebenaran, walaupun kita sudah berupaya dengan akhlak yang baik, senyum yang manis, menghormati, tidak gampang menghujat orang, tidak gampang memvonis orang, tidak gampang menyalahkan orang, dan tidak gampang membid'ahkan orang dan kemudian mengkafirkan orang. Setelah kita berupaya dengan akhlak yang baik dan tetap dibenci karena kebenaran yang kita pilih, maaf, berarti kita mendapatkan kisah Ibrahim terpatri dalam kehidupan kita, dalam salah satu bagian kehidupan Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibenci karena kebenaran, tetapi bukan dibenci karena akhlak. Makanya yang indah adalah Rasulullah mengabadikan kisah yang luput dari pandangan kita. Quran tidak menyampaikan, tetapi Rasulullah menyampaikan. Ada satu seekor, ada hewan kecil namanya semut. Kemudian ada kodok, di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan. Ada kodok yang kemudian ketika mendapati Nabi Ibrahim ditinggalkan oleh seluruh manusia. Maka kemudian ada semut, kemudian memberikan komando kepada kemudian anak buahnya. Ratu semut kemudian memberikan komando sama anak buahnya, ayo bawa air, padamkan itu, karena sesungguhnya Ibrahim itu adalah nabinya Allah. Kodok lalu kemudian membawa air, lalu kemudian mereka memperlihatkan keperpihakan mereka kepada Ibrahim. Di situ pula kita mendapati sesungguhnya konfrontasi abadi itu adalah konfrontasi antara yang hak dengan yang batil, dan salah satu di antara pilihan yang harus dipilih orang-orang yang beriman, apakah kita termasuk orang yang berjalan di atas kebenaran dan berada pada pihak yang benar ataukah tidak. Sebagaimana semut dan kodok, mereka tahu air yang mereka bawa tidak akan pernah mampu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, karena begitu pekatnya asapnya ketika kemudian membakar Ibrahim. Tapi mereka ingin memberikan bukti di hadapan Allah bahwasanya itu yang mereka lakukan ketika mereka berpihak kepada nabinya Allah. Dan itulah perkara pertama yang kita peroleh. Makanya hari ini sesungguhnya ketika kita berada di antara lantunan-lantunan takbir, harusnya menanamkan kepada kita, sudahkah kita memegang kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Dan sudahkah kita ketika memegang kebenaran itu memiliki akhlak yang baik sebagaimana akhlaknya Nabi Ibrahim? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, karena kecintaan Allah kepada Ibrahim berbanding lurus dengan ujian berat yang dihadapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian diabadikan dan dipotret oleh Allah dengan begitu apik ketika kemudian Allah itu mengabadikan bagaimana pertentangan antara Ibrahim dengan bapaknya Azar. Dan tentunya kita bisa membayangkan bagaimana Ibrahim yang menyuruh kita untuk meninggalkan patung, justru bapaknya itu produsen patung. Karena sesungguhnya Azar itu yang membuat matahari, Azar itulah yang membuat bulan, Azar itu yang membuat bintang. Karena masyarakat Babilonia itu pada saat itu membuat patung dari benda-benda di langit. Maka kemudian dia berhadapan dengan kemudian bapaknya. Disinilah kita mendapati
orang-orang yang beriman terkadang akan mendapatkan ujian, dan ujian itu terkadang circle terdekat di antara kita. Kenapa keluarga para nabi dan para rasul rata-rata mereka mendapatkan ujian? Yang seharusnya keluarga para nabi itu secara logika adalah orang yang paling ideal hidupnya di dalam kehidupan ini. Ada yang diuji istrinya kayak Lut, ada yang diuji anaknya kayak Nuh, ada yang diuji dengan suaminya kayak Asiyah binti Muzahim ketika menghadapi Fir'aun, ada yang menghadapi bapaknya sebagaimana Ibrahim, ada yang menghadapi kemudian kaumnya yaitu sebagaimana Isa ketika menghadapi kaumnya, dan ada yang menghadapi pamannya sebagaimana Rasulullah SAW. Kenapa keluarga para nabi yang harusnya paling layak mendapatkan keluarga ideal di mata orang yang beriman, tapi rata-rata keluarga nabi Allah perlihatkan ujian mereka satu persatu supaya memberikan kepada kita tidak ada keluarga ideal dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya masing-masing kita pasti akan mendapatkan ujian. Dan kita bisa membayangkan bagaimana ujian yang dirasakan yang kedua oleh Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau menghadapi Azar bapaknya, tetapi justru bapaknya itu membuat patung. Tetapi Masya Allah, perlihat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim ketika mendapati bapaknya menjadi ujian berikutnya setelah Namrud, maka tidak ada kata-kata yang paling lembut kecuali kata-kata lembut yang kemudian diucapkan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Ini sekaligus pula untuk menjadi teguran bagi siapapun yang hari ini sedang meramaikan panggung kebenaran lalu mendapatkan ujian di antara keluarganya. Ada yang mendapatkan ujian lewat istrinya, suaminya, bapaknya, lalu kemudian dia tidak bisa mengontrol kata-kata dan perbuatannya sampai kasar kepada orang yang terdekat. Mari kita contoh laki-laki yang dipuji oleh Allah di dalam sejarah, yaitu adalah Ibrahim ketika menghadapi Azar. Padahal bapaknya bukan hanya kemudian melakukan dosa, tetapi bapaknya produsen dari sebuah produk yang kemudian diingkari oleh Ibrahim, yaitu adalah patung. Perhatikan kata-kata lembut di dalam ujian yang kedua yang didapatkan oleh Ibrahim. Kata-kata lembut keluar dari kemudian mulutnya Ibrahim setiap mengingatkan bapaknya. Disitulah kita paham dakwah itu menanam benih, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan kemudian panen atas apa yang kita tanam. Ada orang yang berdakwah kemudian besok dia sudah menuai hasil apa yang dia tanam. Ada yang berdakwah hari ini tetapi 1 tahun dia kemudian belum memetiknya. Ada pula yang berdakwah seumur hidup dan dia tidak pernah memetik apapun dari apa yang dia dakwahkan. Persis kayak Ibrahim. Allah memperlihatkan bagaimana Ibrahim dibimbing dengan wahyu, dilihat oleh Allah, kekasihnya Allah, kata-katanya bernas dan kemudian kata-katanya turun dengan bimbingan Allah, tetapi itu pun tidak mampu untuk meluluhkan hatinya seorang ayah Azar ketika menghadapi Ibrahim. Tapi yang membuat kita kagum adalah bagaimana keindahan dan kelembutan akhlaknya Ibrahim ketika berhadapan dengan Azar. Dia mengatakan, ya abadi lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Wahai bapakku, kenapa engkau kemudian menyembah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mandor? Kata-kata lembut itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim ketika menghadapi Azar. Lalu kemudian kata-kata berikutnya, ya abadi ini akhafu ayyamassaka adabun minar rahman. Maka kemudian Nabi Ibrahim ketika mendapati bapaknya sudah mulai sempit dengan kata-kata nasihat yang disampaikan oleh kemudian Ibrahim, maka dia berkata, wahai ayahku, sesungguhnya yang aku takutkan cuma satu. Maaf kalau kemudian aku menyesakkan dadamu, karena sesungguhnya yang aku katakan itu cuma satu. Aku khawatir kamu akan terkena azab dari Ar-Rahman, dan aku khawatir kamu akan menjadi penolongnya syaitan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu kita dapatkan. Ini sekaligus pula untuk menjadi pembelajaran. Kalaupun di antara kita yang ada yang diuji dengan keluarganya, yang kedua di antara pelajaran besar, maka perlihatkanlah kebaikan akhlak kita sebagaimana Nabi Ibrahim itu memperlihatkan kelembutan tutur katanya ketika menghadapi bapaknya. Karena sesungguhnya Ibrahim ketika diuji yang kedua dengan bapaknya, dia mampu menyelesaikan ujian itu dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak ada hujatan yang keluar Ibrahim kepada bapaknya, tidak ada celaan yang keluar Ibrahim kepada bapaknya, tidak ada tuduhan-tuduhan yang menyakitkan kemudian kepada bapaknya Azar. Karena apa? Karena sesungguhnya di situ Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, ketegasan itu tidak harus selalu berbanding lurus dengan segala hujatan dan celaan. Banyak orang hari ini yang kedua kadang-kadang mengatakan kami tegas, padahal dia tidak bisa membedakan antara ketegasan dengan kemudian perkara-perkara yang menyakitkan. Dia menganggap dirinya tegas tapi dia menghujat, dia menganggap dirinya tegas tetapi kemudian dia mencela, dia menganggap dirinya tegas tetapi kemudian dia menyakitkan orang yang kemudian diberikan kebaikan. Padahal kalaulah kita ingin memberikan kebaikan kepada orang, bukankah kebaikan pun kendaraannya harus yang baik? Dan itulah pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari kisahnya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Madrasah yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu adalah bagaimana yang terakhir ini kita didapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim, bahwasanya kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. Tahukah kita ketika Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia menuju kepada Palestina, lama beliau ingin mendapatkan keturunan, tidak kunjung keturunan itu datang kepada Nabi Ibrahim, sampai Allah meluluhkan hati Sarah untuk kemudian untuk mencarikan istri untuk suaminya. Didapatkanlah seorang wanita solehah yang bernama Hajar. Turun perintah dan turun wahyu supaya dipindahkan Hajar dari Palestina menuju ke Makkah yang kita kenal dengan kata Makkah, sebuah daerah tandus gersang yang pada saat itu tidak ada kehidupan. Maka kemudian Ibrahim membawa keluarganya yang baru saja memiliki putra yang bernama Ismail yang masih merah, yang betul-betul dicintai dan diharapkan Ibrahim untuk kemudian meneruskan estafet perjalanan beliau dalam dakwah, diletakkan itu di kota Mekah. Kita mendapati Hajar tidak ada komplain dan tidak ada rasa berat hati ketika suaminya akan pergi menuju ke Palestina setelah meletakkan dalam kondisi bayi yang masih merah, hanya ditemani beberapa dirijen air dan kemah yang tidak selayaknya di daerah yang pasir yang kemudian tandus dan gersang. Perkataan Hajar saat itu hanyalah singkat, "Kamu meninggalkan saya karena perintah Allah." Nabi Ibrahim berkata, "Aku meninggalkan kamu karena Allah." Seorang wanita dengan dominasi perasaannya yang besar, tapi kemudian ketika mendapati Ibrahim meninggalkan itu Hajar di sebuah daerah tandus Mekah sekarang yang sudah penuh bangunan aja masih kita rasakan bagaimana tandusnya dan gersangnya itu hari ini, dan kita bisa bayangkan ribuan tahun kalau kemudian kita tarik ribuan tahun ke belakang, kita bisa bayangkan Hajar ditaruh di situ, kemudian Ismail akan kembali ke Palestina untuk menemui istrinya yang pertama yaitu adalah Sarah. Tetapi kemudian kepatuhan seorang Hajar itu hanya bertanya dengan pertanyaan yang simpel dan sederhana. Seorang wanita yang didominasi dengan perasaan, tetapi ketika wahyu menyentuh hatinya, perasaan itu menjadi luluh dan dibimbing dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Maka Hajar itu kemudian berkata, "Apakah engkau tinggalkan aku ini karena Allah?" Iya, ditinggalkan. Sampai kemudian diterangkan berapa kali Nabi Ibrahim itu menjenguk Ismail dan Hajar. Dalam satu riwayat hanya 3 kali. Pertama ketika mengantarkan, yang kedua ketika turun bagaimana syariat ketika pengorbanan. Tentunya ketika pada saat selanjutnya ada syariat ketika datang kembali Ismail untuk datang Ibrahim ketika menjenguk Ismail, maka itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Pada yang kedua kalinya, saat itu umurnya Ibrahim diterangkan dalam satu riwayat 9 tahun, ada sebagian riwayat mengatakan 13 tahun. Maka ketika pada tanggal 7 Dzulhijjah, maka kemudian malamnya Nabi Ibrahim kemudian bermimpi bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka kemudian paginya tanggal 8, maka Ibrahim ketika bangun bingung apakah mimpi yang dia lihat tadi malam itu mimpi dari Allah atau bisikan dari syaitan. Maka karena dia memikirkan terus, maka kemudian akhirnya hari itu pada tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut Tarwiyah? Jadi rawa yurawi, dipikir terus oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu berpikir apakah ini tuntunan dari Allah ataukah ini bisikan syaitan. Maka terus berpikir dan dia meminta petunjuk kembali dari Allah. Ya Allah, kalau ini memang datang darimu ya Allah, berikan kepadaku mimpi kembali. Tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, malamnya Nabi Ibrahim tidur kembali, dan ketika tidur kembali kemudian bermimpi yang kedua kalinya. Pada tanggal 9 ketika bangun, akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi itu bukan bisikan dari syaitan tetapi datang dari Allah. Makanya dinamakan Arafah, dari kata Arafah yakrifu, yang akhirnya tahu bahwasanya itu bukan bisikan dari syaitan. Imam Ibnu Katsir berkata, tanggal 9 Dzulhijjah merupakan hari yang paling sibuk bagi iblis semenjak dia membangun kerajaannya di atas air. Karena kemudian akhirnya kemudian iblis tahu bahwasanya telah turun perintah yang agung, dan perintah ini akan menjadi sebab dari banyak kebaikan. Maka kemudian iblis keluar dari singgasananya, kata Imam Ibnu Katsir, kemudian menghampiri 3 orang yang kemudian paling berperan besar dalam peristiwa ini. Mendatangi yang pertama kemudian Hajar, menggoda, membangkitkan perasaannya sebagai seorang wanita supaya kemudian dia menggenggam anaknya dan kemudian tidak kemudian mengizinkan anaknya untuk diapa-apakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Hajar yang sudah terbiasa untuk kemudian hidup sendirian di Makkah dan sudah terbiasa untuk mendapati perintah Allah yang menempatkan dia di daerah yang tandus, itu kemudian mengusir kemudian iblis sampai kemudian iblis tidak berkutik di depan Hajar.
Lalu kemudian dia mendatangi Ismail, iblis itu, untuk kemudian menggagalkan rencana itu, kemudian menggagalkan rencana dari Allah. Tetapi Ismail, anak yang lahir dari air yang solid dan janin yang taat, maka kemudian Ismail itu kemudian menolak apa yang digoda oleh kemudian iblis, dan akhirnya datang kepada Ibrahim terakhir kalinya, sampai terjadilah pelemparan batu yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang kemudian sampai kita kenang dengan peristiwa Jamrah Aqabah. Maka pada saat itulah akhirnya ada sebuah syariat yang akhirnya pada tanggal 9 ketika menjelang duha, sebagian riwayat mengatakan menjelang duhur, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fangdur madza tara. Maka kemudian akhirnya Nabi Ibrahim menata hatinya, lalu menata jiwanya, mendapati anak seamata wayang yang dia miliki, yang sudah diharapkan semenjak puluhan tahun, tetapi harus mendapati sebuah syariat yang berat. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, telah turun mimpi kepada diriku dan bagian dari wahyu, bahwasanya aku harus menyembelih dirimu. Apa yang kamu katakan terhadap perintah itu? Perhatikan anak yang terbentuk dari air yang solid dan janin yang taat. Maka anak itu berkata, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, dan kamu pasti akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Masya Allah. Maka kemudian tahukah kita, ternyata Ismail memberikan syarat sebelum kemudian disembelih, dan syarat ini jarang kita baca kecuali di dalam kitab tafsir dan kitab sirah. Apa syarat yang diberikan Ismail sebelum dia disembelih dan ketika dia memasrahkan dirinya untuk disembelih itu? Maka syarat yang pertama dia katakan kepada Ismail, kepada Ibrahim, yang pertama adalah waqfuf siyabaka. Nanti kalau kamu motong saya, bapakku, tolong singsingkan bajumu. Jangan biarkan pakaianmu terbuka, sisingkan bajumu, supaya darah itu tidak muncrat dan tidak kelihatan. Dan kemudian darah itu tidak membekas di bajumu yang nanti akan kelihatan oleh ibuku, dan saya khawatir darah itu ketika kelihatan oleh ibuku akan menjadikan dia terguncang dan akhirnya berubah keimanannya kepada syariat ini. Ustud ribati. Yang kedua, tolong saya nanti kalau disembelih jangan dibiarkan saya bebas bergerak. Ikat tangan saya, ikat kaki saya, iribat. Ustud ribati, kencangkan itu talimu. Supaya apa kamu mengencangkan talimu? Jangan kamu biarkan kasihan kamu itu menjadikan kamu tidak mengencangkan talimu. Supaya aku tidak bergerak, karena aku khawatir gerakanku itu akan dibaca oleh Allah tanda tidak ridhoku terhadap syariat yang Allah berikan kepada diriku. Yang ketiga, jangan lihat mataku ketika engkau menyembelih. Aku khawatir pandangan mata ketika bertemu dengan mata menjadikan kamu berbelas kasih dan akhirnya urung melaksanakan perintahnya Allah. Dan itulah syarat yang diberikan oleh Ismail kepada Ibrahim. Syarat itu disepakati oleh Ibrahim dengan rasa ridho, tanpa ada rasa berat. Berdua mereka berjalan ke sebuah batu besar sampai Allah mengabadikan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kemudian mereka berjalan ke batu, maka kemudian disandarkanlah Ismail. Lalu kemudian akhirnya pada saat ketika kepalanya sudah disandarkan, saat itulah kemudian akhirnya disembelih. Disinilah kita mendapati inilah syariat yang sebenarnya kalau syariat ini dilaksanakan tahun 2019, pasti kita akan mendapati narasi dan pemberitaan itu akan menyudutkan Nabi Ibrahim. Tetapi karena ini syariat ini terjadi ribuan tahun sebelum adanya internet dan orang-orang kafir yang membenci Islam, maka syariat ini kemudian kita kenang, dan kadang-kadang ketika kita kenang kadang-kadang hilang makna yang terkandung. Padahal maaf, Idul Adha itu harusnya menjadi perayaan bagi orang yang beriman, untuk kemudian memojokkan orang-orang liberal yang selalu mengatakan segala sesuatu harus dengan akalnya. Ini adalah perayaan besar orang yang beriman ketika merayakan bahwasanya syariat itu terkadang tidak hanya bisa dilogika dengan akal, tetapi syariat itu harus ada kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Karena sesungguhnya banyak perkara di dalam syariat yang Allah turunkan bagi kita selaku orang yang beriman. Kadang-kadang akal kita tidak bisa menjangkau. Disitulah fungsinya iman. Ketika iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena kalau kita perhatikan kisahnya Ibrahim, kalau kita tarik kasihnya Ibrahim itu kemudian ke daerah ini dan tahun ini, pastilah kita akan dapati seluruh manusia dari ujung timur sampai ujung barat akan menghujat Ibrahim dengan apa yang dilakukan kepada Ismail. Tapi ternyata disitulah akhirnya kita merayakan tiap tahun, supaya kemudian membuka mata orang liberal hari ini ketika mereka selalu mengatakan dan mendiskreditkan syariat ketika syariat itu tidak masuk akal bagi mereka. Disitulah kita paham
Syariat itu hanya dibutuhkan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Makanya kalau ada orang ketika mendapati syariat tidak ada proses yang dilakukan kecuali satu, pastikan itu adalah datang dari kitabullah dan sunnah. Persis sebagaimana Ibrahim itu memastikan apakah ini datang dari Allah ataukah tidak. Selebihnya ketika syariat itu memang telah datang dari kitabullah dan hadis, tidak ada sikap kecuali adalah kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Makanya orang yang selalu mengedepankan akal dan logika, harusnya mereka malu ketika merayakan hari Lebaran. Orang-orang yang hari ini selalu mengatakan dengan rasionalitas dan akal mereka, harusnya mereka malu ketika kita sholat duha, ketika kita sholat Idul Adha. Karena sesungguhnya apa yang mereka banggakan ketika mereka sering untuk menonjok dan kemudian untuk menihilkan syariat, ketika mereka mengagungkan dan mendewa-dewakan akal mereka, harusnya mereka malu ketika membaca kisahnya Ibrahim. Karena Ibrahim tidak memakai akal ketika membaca perintah Allah dalam mimpi ketika memenggal kepalanya Ismail. Makanya saya teringat Imam Syafi'i pernah membentak seorang muridnya gara-gara muridnya pengen mengikuti akal. Namanya Imam Muzani. Pada saat itu Muzani belum menjadi ulama. Karena salah satu madhab Imam Syafi'i itu salah satunya ulama Muzani rahimahullah ta'ala. Muzani pernah datang ke Imam Syafi'i dan berkata, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu perkara, yang mana perkara itu tidak mampu aku telisik dengan akalku. Imam Syafi'i marah, membentak Muzani, tahu ini dimana, kamu sini, aku tanya kamu 3 perkara, kalau kamu bisa jawab 3 perkara ini, aku puaskan akalmu untuk menjawab apapun yang kamu inginkan. Imam Syafi'i lalu berkata, kamu tahu jumlah bintang di langit? Muzani muda mengatakan, saya tidak tahu berapa jumlah bintang di langit. Kamu ngerti bagaimana bintang itu diciptakan dari apa? Aku tidak mengerti bagaimana bintang itu diciptakan. Aku tanya tentang wudhu. 10 pertanyaan Imam Syafi'i bertanya tentang wudhu kepada Muzani muda. 10 pertanyaan itu hanya dijawab 4. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata dengan keras, aku tanya tentang bintang, kamu tidak tahu jumlahnya. Aku tanya tentang jumlah, tentang bintang itu terbuat dari apa, kamu tidak mengerti bintang terbuat dari apa. Aku tanya pertanyaan tentang wudhu, 10 pertanyaan hanya 4 yang kamu benar ketika menjawabnya. Akal semacam itu pingin untuk memastikan dan pingin supaya syariat masuk akal buat kamu. Belajarlah iman sebelum kamu belajar ilmu. Disitulah kita akhirnya mendapati hal ini, kita mendapatkan masyarakat banyak yang menjadi muslim tapi belum tentu dia mau tunduk dan patuh kepada syariat. Banyak orang yang mampu menafsirkan Quran, berbuku-buku, bahkan berbicara tentang Islam, bahkan dalam setiap dialognya selalu bicara tentang Islam, tapi belum tentu dia patuh tanpa syarat dan taat tanpa tapi. Peristiwa Ibrahim yang ketiga, Nabi Ibrahim melewati ujian yang ketiga, diuji dengan penyembelihan. Kenapa Allah menguji dengan penyembelihan? Untuk memberikan pegangan bagi orang yang beriman, dan terutama untuk kita pada zaman fitnah. Syariat itu, siapapun yang bersama syariat itu tidak akan pernah, kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan. Makanya moga-moga kita dari 3 pelajaran inilah yang kita dapatkan dari kisahnya Nabi Ibrahim. Ada ratusan kisah Nabi Ibrahim yang dapat kita jadikan ibrah, tapi cukuplah 3 perkara ini menjadi pembelajaran untuk kita. Inilah bulan Dzul Hijjah, madrasah besar sebagaimana madrasah Ramadan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan dari sebuah madrasah besar yang bernama Ramadan, dari madrasah besar yang bernama Dzul Hijjah. Siapapun di antara kita yang hari ini dibenci karena kebenaran, maka itu ada anugerah. Tapi siapapun yang dibenci karena akhlak, itu adalah musibah. Yang kedua, siapapun hari ini yang masih mendapatkan ujian lewat suaminya, lewat istrinya, lewat anaknya, lewat mertuanya, lewat kemudian anak, kemudian menantunya, sabar. Banyaklah kita bersabar sebagaimana sabarnya Ibrahim ketika mendakwai bapaknya Azar. Dan yang ketiga, hari ini saatnya menundukkan akal, menjunjung syariat, karena syariat itu tidak pernah salah. Kalau ada orang yang mengatakan syariat ini salah, syariat itu tidak benar, syariat itu tidak cocok, saya akan berkata sederhana sama orang yang berani mengatakan syariat itu salah dan syariat itu tidak cocok. Terus yang cocok syariatnya siapa? Kalau syariat Allah saja sudah kita salahkan. Semoga ini menjadi pembelajaran besar bagi kita. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adim. Allahumma mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Kalau ada di antara kami ya Allah yang melakukan dosa, ampunilah dosa kami sebagaimana Engkau mengampuni dosanya Adam dan membimbing kembali menuju kepada surga-Mu. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang diuji dengan istri, dengan anak, maka berikanlah kekuatan hati kami sebagaimana kekuatan Nuh ketika menghadapi istrinya dan kekuatan Lut ketika menghadapi istrinya. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang diuji dengan suaminya, ya Allah, maka berikanlah kepada kami keteguhan hati dan keteguhan sikap sebagaimana keteguhan Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun ketika menghadapi Fir'aun. Ya Allah, apabila ada di antara kami diberikan kelapangan, kemudahan dalam rezeki, ya Allah, berikanlah kami kesyukuran sebagaimana kesyukuran Daud dan Sulaiman. Setiap bertambahnya 1 inci kenikmatan, bertambah ketaatan mereka kepada Engkau, ya Allah. Apabila ada di antara kami, ya Allah, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, ya Allah, berikanlah kami kesabaran, kenikmatan dalam lapangnya hati sebagaimana kelapangan hati yang dicicipi oleh Nabi Ayub ketika mendapatkan penyakit dari dirimu, ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami diuji dengan sekelompok masyarakat yang tidak mencintai mereka karena kebenaran yang mereka lakukan, maka berikanlah mereka kesabaran, kesantunan akhlak menghadapi kaum mereka sebagaimana santunnya Maryam pintu Imran dan sebagaimana santunnya Isa bin Maryam ketika menghadapi kaum yang tidak beriman kepada Allah. Ya Allah, apabila kami diberikan oleh Engkau kesederhanaan kami sebagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tunduk dan patuh kepada syariat-Mu, dan jauhkanlah sifat kemunafikan dari hati kami dan jiwa kami. Munafik adalah orang yang memperlihatkan zahirnya Islam, ya Allah, tetapi di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada syariat-Mu. Berikanlah hati kami dan kemudahan kami untuk mempelajari dan meniru sikapnya Ibrahim dan Ismail yang tunduk, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi terhadap syariat-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.